Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jasmine Aulia dengan NIM 12105 akan mendemokan proyek yang telah saya buat, yaitu dengan studi kasus sistem reservasi klinik atau manajemen pasien dan komponen. Jadi saya menggunakan GitHub Authentication. Langsung saja kita mulai dari authentication service, kita run. Baik, kemudian maaf, ya. Baik, kemudian appointment service dan selanjutnya itu pasien service dan finalnya gateway. Baik, langsung saja ke Postman-nya. Jadi di sini, untuk pengujiannya itu sebenarnya sudah sukses semua. Dimulai dari registrasi. Di fitur ini, kita, meregistrasi atau mendaftarkan user baru untuk nanti, proses login. Misalnya dengan, eee, Nadia Aulia, Gmail-nya nadiaaulia@gmail.com. Untuk sandinya Natnat 0017. Baik, langsung saja di-send. Sukses. Kemudian setelah kita melakukan registrasi, kita akan masuk ke, fitur login dengan, akun yang telah kita registrasi tadi. Ini kita copy dulu yang email password dari register sebelumnya. Ya, untuk register itu menggunakan metode POS. Langsung saja kita send dan didapatkan respons 200. Oke. Akses token dan refresh token. Untuk, GitHub ini sendiri sebagai authentication, ini langsung di-running di website-nya. Baik. Karena sebelumnya sudah authorize, jadinya nanti, langsung callback, GitHub callback. Didapatkan, akses token dan, refresh token. Untuk, role default-nya pasien. Lanjut kita ke refresh. Untuk refresh sendiri ini menggunakan metode POS. Jadi, dengan body request-nya itu terdiri dari refresh token. Refresh token-nya tadi yang untuk di fitur refresh token ini sendiri gunanya, jika, akses token yang kita gunakan itu expired, kemudian kita bisa menggunakan fitur refresh token ini menggunakan refresh token yang ada atau muncul pada saat proses login tadi. Dan otomatis dia akan men-generate akses token baru. Baik, sebelum masuk ke fitur logout, saya ingin, mendemokan untuk fitur introspek dulu. Jadi untuk fitur introspek ini, dia untuk memastikan kayak, token ini masih valid atau enggak. Di tab authorization, di, drop down type authentication type, pilih Bearer token, kemudian kita ganti dengan. Nah, maka, respons akan menunjukkan bahwasannya, token ini masih aktif. Namun jika kita logout dengan metode POS dan misalnya kita juga ingin logout dari refresh token ini, bisa lihat kembali pada refresh-nya. Kita copy, nanti otomatis akses token maupun refresh token itu akan terhapus dan tidak berlaku lagi. Jadi nanti di introspeknya itu nanti akan tertulis invalid token atau expired token. Menunjukkan, 204, no content, di mana berarti kita berhasil melakukan logout. Lanjut, kita kembali ke introspek dengan token yang sama. Nah, respons akan menunjukkan bahwasannya token itu inaktif atau revoke. Baik, untuk kita lanjut ke service appointment dan pasien, kita registrasi lagi, mungkin login, maaf. Kita login lagi, nggak perlu registrasi lagi. Nanti akan dihasilkan token baru dan token inilah yang akan kita gunakan selama kita, mencoba fitur-fitur dari appointment dan pasien. Mungkin bisa dimulai dari, lihat jadwal dokter. Untuk, lihat jadwal dokter,
kita menggunakan pastinya kita menggunakan metode GET dan endpoint. Bearer token ini diganti dengan bearer token yang tadi sudah kita login ulang. Akan dihasilkan jadwal dokter yang tersedia. Kemudian balik lagi, maaf, lanjut ke buat reservasi menggunakan metode POS. Kita ganti bearer tokennya dan body request-nya itu misalnya ini, kita set reservation created. Artinya reservasi berhasil dibuat dengan ID reservasi itu 2. Lanjut ke lihat detail reservasi alias reservasi, melihat detail reservasi yang telah kita buat. Kita ganti dulu tokennya, kemudian dan ini dengan metode get karena hanya melihat detail. Maka akan ditampilkan data-data reservasi yang telah kita buat sebelumnya. Khusus untuk update status reservasi, ini karena hanya mengupdate status, jadi menggunakan metode patch bukan put. Baik, kita ganti tokennya dan body-nya. Tadi kan reservasinya statusnya masih pending. Kita update statusnya sekarang menjadi confirm atau sudah terkonfirmasi. Nah, reservation status update. Jadi reservasi yang telah kita buat tadi yang awalnya statusnya pending jadi terkonfirmasi maksudnya. Kemudian lanjut ke hapus reservasi. Untuk hapus reservasi kita gunakan ID kita yang baru saja kita buat reservasinya itu 2. Jangan lupa untuk authorization token diganti. Sukses 204 no content yang akhirnya yang artinya reservasi berhasil dihapus. Lanjut ke pasien service yang dimana service ini menggunakan PHP code Igniter 4. Misalnya untuk melihat pasien ini kita menggunakan metode get dan params query params yang terdiri dari page per page, name, nick. Dan nick ini harus terdiri dari 16 karakter. Kita ganti dulu authorization tokennya. Untuk query params bisa diganti di tab params maupun di link base URL ini. Misalnya ini untuk search atau melihat pasien, kita send. Nah, akan didapatkan data dari pasien yang ingin kita cari. Kemudian untuk fitur menambah pasien ini, misalnya kita ganti namanya jadi Nadia Aulia. Enggak, Nadia Puspita. Nick belakangnya yang kita ganti 30. Pasien berhasil dibuat, berhasil ditambah. Lanjut ke fitur lihat detail pasien dengan metode get. Kayak pasien tadi, misalnya kita ingin melihat detail pasien yang tadi baru kita buat. Kita bisa lihat di ini ID-nya 2. Kita 2. Kemudian kita ganti bearer tokennya dan didapatkan respons sukses. Nah, hasil data yang salah satu data dari ID 2 ini detail datanya. Lanjut ke fitur membuat riwayat pasien. Kita ganti pasien ID-nya tadi 2. Terus dokter name kita pilih Dokter Ania, diagnosis tipes. Langsung saja di-send. Berhasil, medical record berhasil dibuat. Kemudian lanjut ke fitur lihat detail record. Lihat detail record yang baru tadi kita buat. Detail record ID-nya 2, maka ini juga sama kayak detail pasien jadi by ID. Berhasil ditampilkan. Kemudian lanjut ke fitur prescription. Ini untuk resep obat. Kita ganti baru tokennya. Badinya misalnya record ID-nya tadi 2. Medicine ID-nya 2. Itu langsung kita send. Dan e-resep sederhana berhasil dibuat. Sehingga seperti fitur register dan hingga introspek, kemudian lihat jadwal dokter hingga hapus reservasi, dan kemudian lihat pasien hingga prescription berhasil diimplementasikan. Sekian, terima kasih.